Berjumpa kembali dalam acara Kalam dan kita masih dengan tekun dan setia menikmati Kalam ini secara online. Dan untuk itu, sebelum kita memulai acara kita, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi yang saat ini masih kurang memungkinkan untuk kami menikmati Kalam ini secara onsite. Namun berkat kecanggihan teknologi, berkat kesiapan kami, berkat semangat kami untuk terus belajar, kami tetap menikmati Kalam ini secara online. Dan bahkan melalui online ini, kami dapat berbagi berkat dengan saudara-saudara kami yang tidak memungkinkan hadir di gedung gereja ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh tersedia di dalam kehidupan kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami akan terus berusaha untuk meningkatkan iman kami, mempertahankan iman kami, dan kami akan terus memiliki semangat juang di dalam menghadapi situasi ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, bahan bacaan kita untuk pembahasan kali ini cukup panjang, yaitu dari Kejadian 25 ayat yang ke-20 sampai dengan Kejadian 33 ayatnya yang ke-20. Kurang lebih ada 8 pasal. Nah, saya berharap nanti kita bisa mengulang kembali bacaan Alkitab kita karena 8 pasal, jadi tidak mungkin saya bacakan langsung di saat ini. Saya berharap nanti bisa dibaca secara mandiri dan 8 pasal ini menjadi bahan perenungan kita. Setelah membaca 8 pasal, saya juga berharap nanti kita semua bisa mengulang kembali video ini sehingga bisa mendapat pemahaman yang lebih mendalam. Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang keluarga, semua orang pasti menginginkan yang namanya keluarga sempurna. Bahkan bukan hanya ingin, sebagian besar orang berusaha untuk mewujudkan terciptanya keluarga sempurna di dalam kehidupan mereka. Beragam cara diupayakan sebisa mungkin. Namun yang menjadi persoalan adalah tidak ada keluarga sempurna. Bagaimanapun diupayakannya tidak akan bisa menjadi keluarga sempurna. Kita berefleksi bersama, kita berusaha mengingat kembali bersama kehidupan keluarga kita. Keluarga adalah tempat kenangan manis pertama kali diciptakan. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara lahir di dunia ini, siapa yang menyambut kita pertama kali? Keluarga tentunya. Di sana ada banyak sukacita, ada banyak kegembiraan, ada banyak tangis haru mewarnai kelahiran kita masing-masing. Dan bahkan masa kecil kita pun diisi kenangan manis. Namun, selain kenangan manis, keluarga juga menjadi tempat pertama kali luka dalam diri seseorang itu muncul. Jadi di satu sisi keluarga adalah tempat pertama kali kenangan manis itu muncul. Di sisi yang lain adalah tempat pertama kali luka itu juga muncul. Dan hampir semua pernah terluka oleh keluarga. Baik itu kecil atau besar, kadarnya berbeda-beda. Mari kita bersama-sama menggumuli beberapa pertanyaan berikut untuk bisa berefleksi bersama. Apakah yang menyebabkan relasi dalam keluarga itu menjadi hancur atau rusak? Apa kira-kira yang menyebabkan? Baik sesama pasangan, atau antara orang tua dan anak, dan lain sebagainya. Relasi apa yang menyebabkan relasi dalam keluarga itu rusak? Lalu kemudian hal apa yang pernah dilakukan untuk memulihkan relasi yang sudah rusak itu? Dan apakah upaya kita bisa dikatakan berhasil ataukah gagal? Lalu jika pemulihan atau relasi yang kita berusaha untuk pulihkan itu gagal, apakah Allah kemudian tidak memberkati? Apakah jika kita belum mencapai pada pemulihan total, relasi kita belum pulih, Allah tidak berkenan memberkati kehidupan kita? Dan apakah relasi yang sudah berusaha kita pulihkan itu kembali seperti sedia kala? Beberapa pertanyaan ini menjadi sebuah permenungan bagi kita bersama. Dan tentunya ada satu pertanyaan besar yang bisa kita gumulkan bersama, yaitu apakah Allah merencanakan perseteruan atau konflik dalam keluarga kita? Nampaknya kalau kita
mengungkapkan pertanyaan demikian, nampaknya kok Allah yang begitu memegang kendali kita sepenuhnya sampai kita tidak punya kuasa atas hidup kita. Di mana kehendak bebas kita? Dan disinilah kemudian kita beranjak ke pertanyaan, apakah Allah mengizinkan suatu perseteruan itu terjadi? Maka dari itu mari kita bersama lihat teks kita di Kejadian 25 ayatnya yang ke-22 demikian. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya. Kita lihat di sini ya, Tuhan mengabulkan doa dari seseorang yang berusaha untuk memiliki keturunan. Istrinya Ribka itu mengandung, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Kalimat yang saya beri cetak merah ini menjadi hal yang patut untuk kita perhatikan bersama. Jika kita melihat dalam bahasa Indonesianya, jika kita melihat terjemahannya, kita mungkin akan merasa ini biasa saja, bertolak-tolakan. Namun jika kita melihat dalam teks bahasa aslinya, kita akan bisa melihat adanya sebuah kisah yang ingin disampaikan secara jujur dan bahkan tidak ditutup-tutupi. Bahasa aslinya menggunakan kata rasas. Rasas itu artinya menekan dan mendorong satu sama lain dan saling melakukan tindakan kekerasan satu sama lain. Bisa dibayangkan saudara-saudara, dari sejak zaman di dalam rahim sudah ada tindakan kekerasan satu dengan yang lain antar anggota keluarga. Dalam hal ini adalah kakak beradik dalam satu rahim sudah melakukan tindakan kekerasan satu dengan yang lain. Alkitab menceritakan ini secara jujur. Artinya, Alkitab ingin menggambarkan bahwa tidak ada kisah keluarga sempurna di dalam Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab tidak mengingkari, tidak menampik suatu realita kehidupan manusia yang di dalam kehidupan manusia itu diwarnai dengan ketidakcocokan, pertentangan, dan bahkan itu terjadi dengan orang yang sangat dekat. Di sini kita bisa melihat pertentangan antara Esau dan Yakub, yang di dalam rahim mereka sudah saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Pertentangan ini menjadi suatu realitas kehidupan yang tidak terpisahkan. Alkitab ingin menampilkan suatu perjuangan yang tidak ringan untuk menerima pertentangan di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan pribadi, dan memproses seorang pribadi untuk hidup berproses di dalam pertentangan itu. Sebelum kita melihat proses yang dialami oleh Yakub, kita melihat adanya proses penerimaan di dalam hidup Ribka dengan sebuah pertanyaan. Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Ribka berusaha memohon seorang anak. Ishak suaminya pun memohon agar istrinya bisa mengandung. Tuhan memberikan jawaban dengan Ribka bisa mengandung anak. Dan kemudian anaknya itu lahir dengan pertentangan, saling bertolak-tolakan, saling memukul satu dengan yang lainnya. Disinilah Ribka berusaha untuk menerima proses pertentangan itu sebagai bagian realita kehidupan yang tidak terpisah dari hidupnya. Dia ibunya, pertentangan itu ada di dalam dirinya. Sehingga Ribka mengungkapkan isi hatinya, jika demikian halnya mengapa aku hidup. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita di sini mau belajar bersama-sama fokus pada proses perubahan diri kita. Mengapa? Relasi dengan pribadi di luar diri kita nanti itu menjadi hasil akhir yang ada di luar kendali kita. Namun fokus utama adalah pada diri kita. Kita mau bersama-sama merefleksikan terlebih dahulu. Apakah dahulu kita pernah dilukai? Apakah saudara-saudara pernah mengalami dilukai oleh orang yang terdekat dengan saudara? Hampir tidak ada orang yang ingin melukai, namun bisa saja orang tersebut melukai dikarenakan pernah dilukai oleh orang lain di masa lalu, dan saat melukai kita, orang tersebut masih berada dalam lukanya di masa lalu dan belum berdamai dengan peristiwa tersebut. Jadi bahasa sederhananya adalah jika seseorang itu melukai, pasti orang tersebut pernah dilukai di masa lalunya. Jika orang tersebut melukai, maka dia pernah dilukai terlebih dahulu. Karena orang yang dilukai pasti akan melukai. Namun, jika orang tersebut
sudah pulih, orang yang dilukai ini sudah pulih, maka sebuah situasi yang berbeda bisa saja dapat terjadi. Orang yang pernah dilukai dan berdamai akan memilih dengan sadar untuk tidak melukai. Jadi kita bisa lihat bedanya ya. Orang jika tidak sadar pernah dilukai dan dia tidak sadar bahwa dirinya masih luka, kemungkinan dia akan melukai orang lain. Namun jika orang ini sadar bahwa dia pernah dilukai dan dia berdamai dengan dirinya, maka dia tidak akan melukai orang lain. Bahkan dia memilih untuk mengasihi orang lain dan sebisa mungkin tidak melukai orang lain. Di sini kita mau melihat bersama proses antara Esau dan Yakub. Pasti kita sudah tahu kisah Esau dan Yakub. Kita tahu bersama konflik di antara kakak beradik ini. Kita mau lihat bersama respon dari dalam diri seseorang yang dirinya belum berdamai dengan peristiwa di masa lalu dan dia masih dibayang-bayangi ketakutan. Siapa dia? Dia adalah Yakub. Kita mau lihat bersama dalam teks di pasal 32 ayatnya yang ketiga. Dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 18 dan kita bisa melihatnya lagi di ayatnya yang ke-20. Kita bisa melihat bersama teks di ayat 3 berbunyi demikian. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Ayat 17-18, diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Nah, saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat Yakub berusaha berlindung di balik segala hal yang ada di luar dirinya. Yakub berlindung di balik siapa? Yakub berlindung di balik utusan-utusannya. Yakub berlindung di balik pemberian-pemberiannya. Yakub berlindung di balik materi-materi yang dia punya. Bahasa sederhananya, nyogok. Orang yang pernah berbuat salah lalu kemudian dia takut untuk membangun pemulihan relasi, dia akan berusaha memberikan hadiah-hadiah untuk bisa meredakan amarah orang yang pernah dilukai. Dalam hal ini kita bisa melihat Yakub berusaha menyogok Esau dengan ternak dan dengan segala apa yang dia punya. Dan Yakub pun sudah mengungkapkan isi hatinya. Mungkin dia menerima aku dengan baik bila diberi persembahan. Nah, saudara-saudara, inilah contoh orang yang berusaha berlindung di balik kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya untuk memulihkan luka orang lain. Dirinya pernah bersalah dan berusaha memulihkan luka tersebut bukan melalui permintaan maaf secara langsung, tapi melalui perbuatan-perbuatan baik yang dia berikan untuk orang tersebut. Hal ini tentu baik, tetapi tidak memulihkan luka sama sekali. Dan disinilah kemudian kita melihat proses Yakub. Yakub yang semula berlindung di balik orang lain. Yakub semula yang tidak berani menghadapi apa-apa sendirian. Ada satu masa di mana Yakub harus berjuang sendirian. Kita bisa lihat bersama dalam teks yang berbunyi demikian. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat atau bertarung habis-habisan dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Di sini kita lihat Yakub tinggal seorang diri dan ketika dia berjumpa dengan seseorang yang tidak dijelaskan namanya, tidak disebutkan secara rinci keberadaannya atau wujudnya. Dia kemudian bertarung habis-habisan. Dia tidak mengandalkan siapapun selain dirinya sendiri. Dia berani melawan ketakutan terbesar yang ada dalam dirinya. Dan kemudian dia berhasil untuk memenangkan pertarungan itu. Ada yang mengungkapkan bahwa inilah pertarungan
Yakub dengan dirinya sendiri. Ketakutan terbesar itu sebenarnya adalah pada diri sendiri. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah pertarungan Yakub dan Allah. Pertarungan satu melawan satu, di mana seseorang ketika ada dalam kesendiriannya, dia mampu bertarung dengan Allah dan mampu mengubah kehidupan seseorang dari yang penakut menjadi seorang pemberani. Dan bukankah hanya Allah saja yang mampu mengubah seseorang melalui proses pertarungan yang tidak mudah? Itulah sebabnya ada yang mengatakan ini adalah proses Yakub bertarung dengan Allah. Dan di sini kita bisa melihat di teks selanjutnya, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Di sini kita melihat sebuah hasil akhir di mana Yakub berhasil memenangkan pertarungan. Dan bahkan Yakub berganti nama menjadi Israel. Di sini kita bisa melihat kemenangan saat bertarung habis-habisan dengan Allah mampu mengubah Yakub menjadi berani di dalam menghadapi pertentangan batin dan perseteruan dengan kakaknya selama puluhan tahun. Dibuktikan dengan keberanian Yakub yang kemudian berani berdiri di depan Esau tanpa berlindung di balik utusannya lagi. Kita bisa melihat bersama hal tersebut di Kejadian 33 ayat 1 sampai 3. Yakub mendatangi Esau seorang diri. Yang semula sebelum dia berjumpa dengan Allah, sebelum dia bertarung dengan Allah, dia menyuruh utusannya, dia memberikan harta bendanya untuk menyogok Esau. Setelah dia bertarung dengan Allah, ada sebuah perubahan. Yakub menjumpai Esau seorang diri. Yang dia bawa bukan lagi harta bendanya, melainkan dirinya secara penuh. Disinilah kita kemudian bertanya, sebuah hasil akhir yang indah bukan? Ketika seseorang mampu untuk melawan dirinya dan kemudian berani berjumpa muka dengan orang yang dahulu pernah dilukai. Namun, apakah masalah selesai sampai di sini? Apakah kemudian relasi antara Yakub dan Esau menjadi pulih? Nah, sebagian besar orang mengatakan Yakub dan Esau menjadi pulih. Hal ini diakibatkan orang membaca teks ini hanya sampai pada pasal 33 ayat 1-3 dan tidak melanjutkan sampai di ayat-ayat terakhir. Dan disinilah kita akan melihat dan merasakan sebuah kekagetan luar biasa yang ditampilkan oleh Alkitab kita. Kita membaca bersama-sama. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Kita lihat di sini, Esau berusaha untuk menyertai Yakub di dalam perjalanannya sebagai wujud penerimaannya. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing, domba, dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Saudara-saudara, kalau kita membaca teks ini tanpa kita melihat petanya, kita melihat bahwa Yakub akan menyusul Esau, kakaknya. Karena apa? Yakub sudah berjanji, Yakub akan menyusul Esau, namun dengan berjalan pelan-pelan. Dan di sini sebenarnya kita juga melihat sebuah kisah yang jarang digumuli oleh orang kebanyakan karena fokus orang mayoritas kepada Yakub. Namun saya mau melihat sedikit. Saya mau mengajak kita semua fokus kepada Esau. Lihatlah Esau
Dia yang dilukai oleh Yakub pada saat dulu. Ketika Yakub mau meminta maaf, Esau menerima dengan lapang dada dengan segala ketulusan dalam hati Esau. Esau menerima Yakub dan bahkan ingin mengiring Yakub di dalam perjalanannya. Bahkan segala yang ada pada diri Esau ingin diberikan Yakub untuk menemani adiknya. Namun di sini kita lihat Yakub menolak dengan baik. Apakah Yakub memang menolak dengan baik? Di sini kita lihat sebuah akhir yang mengagetkan. Kita lihat di ayatnya 14. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini. Lalu kita melihat, sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Artinya di sini Yakub ingin menyusul kakaknya ke Seir. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir, tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Nah, di sini kita perlu memperhatikan peta. Petanya ternyata Seir itu ke arah bawah dan kemudian Sukot, Sikem itu ke arah sebelahnya. Jadi yang satu ke arah bawah, yang satu mengambil langkah sebaliknya. Jadi tidak akan pernah bertemu. Di sini kita bisa melihat apa yang dilakukan Yakub. Dia membohongi kakaknya lagi. Wow, sungguh sebuah akhir kisah yang mengagetkan, bukan? Tadi katanya Yakub sudah berjanji mau menyusul kakaknya ke Seir. Namun ternyata Yakub berjalan ke Sukot. Kalau di peta kita bisa lihat arahnya itu, kalau orang mau berkata, aku nanti menyusul kamu ke Purwokerto, misalnya berangkat dari Jogja ya saudara-saudara. Bapak Ibu bertemu dengan seseorang dari Jogja lalu kemudian akan berkata menyusul ke Jogja, tapi ternyata jalan yang ditempuh itu adalah ke Semarang, ke atas dari Jogja. Bukankah itu namanya sebuah bentuk melarikan diri kembali? Di sini kita lihat, apakah masalah selesai dan relasi menjadi pulih sepenuhnya? Ternyata tidak. Esau sudah mengalami pemulihan, namun Yakub baru mengalami sedikit pemulihan. Dia baru berproses dengan dirinya sekalipun itu tidak mudah. Di mana kita melihat Yakub berproses ketika dia mampu menjumpai Esau seorang diri, atau dia berani menjumpai Esau muka dengan muka. Itulah proses pemulihan di dalam diri Yakub. Hasil akhirnya tidak seindah yang kita bayangkan, tidak apa-apa. Karena hasil akhir ini mengajak kita untuk masuk ke dalam teks ini. Apakah kita menjadi Yakub ataukah kita menjadi Esau? Jika kita menjadi Yakub dengan kisah akhir seperti ini, apa yang kita pilih? Akankah kita berdiam diri di Sikem, di Sukot, atau kita berani menyusul seseorang yang sudah kita kecewakan kembali ke Seir? Akankah kita berani mendatangi ke Seir lagi, atau kita justru mau lari? Inilah sebuah kisah dalam Alkitab yang mengajak kita untuk juga menemukan jawabannya bersama. Kisah Yakub dan Esau ini adalah kisah yang open ending. Open ending itu artinya apa? Ending yang terbuka. Terbuka untuk kita berikan jawabannya melalui sikap kita. Jadi jika saat ini ada di antara saudara-saudara yang masih di dalam proses pemulihan dengan anggota keluarga atau dengan sahabat, dengan siapapun itu, kita mau memilih menjadi siapa? Yakub atau Esau? Jika kita memilih menjadi Yakub ataupun Esau, kita bisa melihat, jika kita memilih menjadi Yakub, akankah kita mendatangi orang tersebut ke Seir? Jika kita menjadi Esau, akankah kita menerima kembali orang yang sudah pernah kita maafkan, kemudian menyakiti kita, dan kemudian maukah kita memaafkan orang itu lagi? Disinilah kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan iman. Dan di sini, kalaupun hasil akhirnya tidak seperti yang kita bayangkan, kita tetap bisa mengambil sebuah refleksi yang indah. Di dalam narasi Yakub, Esau adalah pribadi yang merespon inisiasi pemulihan dari Yakub. Esau sudah berdamai sehingga mampu menerima Yakub dengan tangan terbuka. Namun Yakub justru menutup pemulihan relasi total. Namun yang terlebih penting adalah muncul sedikit demi sedikit perubahan di dalam diri Yakub untuk menjadi pribadi yang lebih berani, untuk menjadi pribadi yang aktif menginisiasi pemulihan relasi. Saudara-saudara, sebuah kisah pertentangan perseteruan yang indah.
Indah karena kita diajak masuk ke dalam cerita itu untuk merespon melalui sikap hidup kita di masa kini. Masalah mungkin tidak selesai, masalah mungkin belum selesai, namun kita bisa mengambil pilihan untuk menyelesaikannya. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami menyerahkan keterbatasan diri kami, kerapuhan diri kami, ketakutan dalam diri kami untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Kalaupun saat ini kami hidup dalam konflik dengan anggota keluarga kami, dengan pasangan kami, dengan orang tua kami, dengan anak kami, mampukan kami Tuhan untuk belajar menjadi Yakub dan belajar seperti Esau. Belajar menjadi Yakub yang berani untuk membuka diri menghadapi orang yang pernah kami sakiti. Kami belajar seperti Esau yang menerima orang yang pernah menyakiti kami. Mungkin hasil akhirnya tidak akan langsung indah. Mungkin masih ada penolakan, mungkin ada masih perasaan tidak enak dalam diri kami. Namun setidaknya kami belajar untuk mencoba. Tuhan, mampukan kami untuk berproses, memulihkan diri kami dan memulihkan relasi yang ada di dalam sekitar kami. Karena kami percaya ketika kami membuka pemulihan, kami mencoba menjalin relasi, kami mampu untuk menghadirkan sebuah cerita yang indah di dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang memberikan diri untuk siap dipulihkan di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Sampai jumpa saudara-saudara, Tuhan memberkati proses-proses kita.